Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setelah orang tersebut memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berulang kali, ya maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan atas dirinya, ya dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya dari tukang-tukang sihir dan para jin-jin pengganggu ataupun jin-jin yang ikut andil dalam sihir tersebut. Ya maka kemudian dia melanjutkan, ya teramat dahsyatnya sihir itu. Jadi saking dahsyatnya sihir itu hingga orang yang terkena sihir itu melihat jin-jin tersebut pada saat terjaga. Jadi orang-orang yang dia terkena sihir bisa saja ada kemungkinan dia bisa melihat jin-jin tersebut pada saat sadar. Jadi bisa di pojokan rumah dia tiba-tiba melihat jin, ya ataupun di depan rumah itu kok ada orang berambut panjang, ya ada kemungkinan seperti itu. Ataupun kadang jin tersebut menyerupai kakek neneknya yang dulu yang sudah meninggal. Kakek itu kok ada di depan itu, ayo masuk kek, kita nggak tahu. Ada kemungkinan yang seperti itu. Ini adalah sihir yang sangat dahsyat. Jadi dalam keadaan terjaga dia bisa melihat jinnya. Ya. Dan saat tidur, biasa jin ini juga ya kalau sedang tidur ini biasa dia masuk ke alam mimpi kita. Dan juga dapat mendengar perkataan mereka juga pada saat terjaga. Dalam keadaan sadar dia bisa mendengar suara mereka. Jin-jin tersebut bicara apa dia bisa mendengarnya. Ya. Maka kemudian ya beliau melanjutkan lagi, pada awalnya ia melihat dan mendengar para jin itu mengatakan, kemarin sebagian dari kami mati. Jadi jinnya konsultasi lah atau bercerita. Ya. Kemarin ada di antara kita ini yang mati. Dan sebagian besar lainnya jatuh sakit. Apa sebabnya? Ya. Apa yang menyebabkan kalian mati? Ya, seperti itu. Maka kemudian ini karena doa orang ini. Jadi orang ini karena berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya ini membuat kami sakit. Ya, membuat kami bisa sampai mati. Ini adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa. Walaupun ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita merasakan ya tubuh kita ini semakin sakit, maka harus kita terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sakitnya itu adalah merupakan proses kesembuhan untuk kita. Jadi ketika kita berdoa tidak pula bisa langsung sembuh gitu, tidak. Tapi kita butuh proses dalam penyembuhan ini. Ada orang yang dia minum obat, setelah minum obat juga tidak sembuh. Terkadang dia merasakan perihnya terlebih dahulu. Ya sama seperti orang yang terluka, ya kita kasih obat merah ataupun kita kasih bubuk-bubuk, itu dia akan merasakan perihnya luka tersebut. Bahkan ada yang dia bisa sampai pingsan. Tetapi setelah dia sadar, setelah beberapa lama baru dia merasakan lukanya itu mulai mengering. Ya maka seperti itulah ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu adalah butuh proses, ya. Dan ya di antara mereka, ya kita lanjutkan, di antara mereka jin itu mereka menyebutkan namanya, ya menyebutkan nama orang yang berdoa tersebut. Kemudian dahulu di Kairo itu ada seorang lelaki yang luar biasa. Amat jarang didapati orang yang seperti dirinya. Dia berkumpul bersama mereka, yaitu para jin, mengamati hakikat keadaan mereka. Dan ia mempunyai kekuasaan yang besar atas jin-jin tersebut.
Kemudian dia ditanya tentang hakikat mimpi orang yang terkena sihir tadi dan tentang doa tersebut. Ia pun mengabarkan perihalnya mati 6 sosok jin dan perihal sakitnya jin-jin lainnya. Dan hal itu terus menerus berulang kali sampai 100 kali. Ya, kalau jinnya memang sudah banyak ya, sehingga ini butuh proses lagi untuk penyembuhan. Maka menjadi jelaslah bagi lelaki yang berdoa tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan jin itu baginya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membuat jin itu kalah dengan doa dari orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah putus asa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kita dalam kondisi sakit, ya, kita tetap senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah bosan. Aduh, aku sudah 10 tahun atau sudah 20 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 30 tahun aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi aku masih saja sakit. Ya. Maka jangan pernah sampai kita mengucapkan hal ini. Kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar ya atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia berpendapat demikian karena didukung dengan mimpi-mimpi orang yang terkena pengaruh sihir tadi. Juga pendengarannya saat terjaga. Jadi dia bisa mendengar ya ucapan dari jin tadi itu yang mengatakan bahwasanya ada sekelompok kami yang meninggal, yang mati, ada yang dia sakit karena doa orang tersebut. Informasi-informasi yang disampaikan oleh sebagian jin itu juga menjadi hal yang menguatkannya. Mereka pun mengakui dan tunduk serta meminta suatu permintaan. Ya, ini adalah masih kisahnya ya. Belum masuk ke pertanyaannya. Ya, maka kemudian pertanyaannya adalah, bolehkah bagi peruqyah itu terus membela temannya yang kesurupan dan terzalimi dengan kondisi seperti itu? Mengingat ia telah meyakini kebinasaan sebagian jin. Jadi bolehkah seseorang membunuh jin yang menzalimi manusia? Ya. Apakah ia berdosa? Apakah orang yang membunuh jin tersebut, yang menyakiti jin tersebut itu berdosa dengan bacaan-bacaan ruqyah, dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an? Ya, karena meskipun menyerang orang Islam juga merupakan jin muslim ya. Karena jin itu juga ada yang jin muslim. Kadang jin muslim juga ada yang mereka juga mau masuk ataupun merasuki manusia, masuk ke alam manusia. Apakah hal ini diperbolehkan seseorang membunuh jin muslim karena sama-sama muslim? Apakah hal ini diperbolehkan? Jadi inilah inti dari pertanyaannya. Dari kisah yang sangat panjang diceritakan tadi, ya, inti pertanyaannya adalah, bolehkah kita membunuh jin-jin muslim yang dia menzalimi manusia? Maka jawabannya adalah diperbolehkan, dan ini sangat-sangat dianjurkan. Bahkan ini bisa menjadi wajib hukumnya melindungi dan menolong orang yang dizalimi. Jadi diperbolehkan kita menolong orang yang dizalimi, ataupun bahkan sampai membunuh orang yang menzalimi. Orang menzalimi ini boleh kita bunuh kalau dia memang melawan. Sebab apa? Sebab menolong orang yang terzalimi sesuai kesanggupan adalah termasuk perkara yang diperintahkan. Jika orang yang sakit ataupun kesurupan itu diberi kesembuhan melalui doa dan zikir, atau dengan menyuruh, melarang, ya, memukul, mencela ataupun mengutuk jin-jin itu dan ucapan-ucapan lainnya, maka tujuan membela orang terzalimi itu telah tercapai. Jadi karena orang yang kesurupan ini ya pada asalnya adalah orang yang terzalimi, ya, dizalimi oleh jin. Jadi jin ketika dia merasuki manusia, jin ini sudah berbuat zalim kepada manusia. Makanya kenapa jin-jin itu ketika mereka masuk ke alam manusia, menzalimi manusia,
ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka mulai ada reaksi, mulai kepanasan. Padahal di antara mereka juga terbiasa untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada di antara mereka yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan khusyuk. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Jin. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya ada segerombolan bangsa jin yang mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Tapi ketika mereka masuk ke alam manusia, mereka akan tersakiti dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan. Karena mereka tahu yang mereka lakukan ini adalah salah. Sama seperti manusia, ya, ketika dia melakukan kesalahan, ketika ada orang berbicara sedikit yang tidak berkaitan tentang dirinya, dia sudah seakan-akan orang yang berbicara itu menyalahkan dirinya, padahal tidak. Yang dia bahas adalah masalah yang lain, akan tapi seakan-akan dia kena dalam masalah itu. Sangat sensitif seperti itu. Maka begitu juga dengan jin ini. Mereka tahu bahwasanya mereka lakukan adalah kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah menzalimi manusia, menyakiti manusia. Tentu ini adalah tidak dilarang. Tentunya ini adalah suatu perkara yang dilarang dalam Islam, karena menyakiti sesama muslim, yang sesama kafir saja tidak boleh kita menyakiti mereka, ya, sama orang-orang kafir saja kita tidak boleh menyakiti mereka, apalagi ini menyakiti sesama muslim. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah merupakan wajib kita harus menolong, ya, saudara kita yang dia terzalimi sesuai dengan kemampuan kita. Ya, apabila ya orang tersebut kemudian diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita ucapkan tersebut ataupun dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang kita bacakan tersebut, ya, maka tujuan membela orang yang terzalimi itu sudah tercapai. Jika tindakan itu membuat jin-jin menjadi sakit ataupun bahkan mereka semua sampai mati, maka merekalah sebenarnya yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, mereka tahu apa yang mereka lakukan ini bisa, ketika mereka bertahan, ya, di dalam tubuh manusia bisa membuat mereka ini menjadi mati, akan tapi mereka tetap bertahan di dalam tubuh manusia. Ini adalah merupakan kesalahan mereka sendiri. Ya, biasa peruqyah selalu memberi peringatan. Ya, selalu memberi peringatan peruqyah ini, ya. Keluar kamu dari tubuh, ya, orang ini, ya, atau Allah akan menyiksa kalian. Peruqyah biasa memberi peringatan, ya, kepada jin tersebut. Tapi terkadang jin tersebut dia merasa dirinya hebat, ya, sehingga dibacakan terus oleh peruqyah, dan ini bisa membuat mereka binasa ketika mereka tidak mau keluar dari tubuh manusia. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Maka ya, ini dengan syarat orang yang meruqyah dan mengobati tidak bertindak melampaui batas terhadap mereka. Kemudian saya menyebutkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang memakai azimat. Ini adalah termasuk berlebihan, ya. Saya menyebutkan ini adalah termasuk tindakan yang berlebihan, yang memerintahkan untuk membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, dan juga memenjarakan yang tidak perlu dipenjarakan. Ini Syekh menyebutkan ini adalah termasuk tindakan dalam kategori tindakan yang melampaui batas. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali, ya, jawaban dari Syekh ini berkaitan dengan menolong orang yang terzalimi, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. الحمد لله رب العالمين